Ya Rasul salam alaika ya Habib salam ala. Umpamanya ketika kita melihat ada orang yang nggak sholat, suruh sholat. Udah sholat belum? Belum sholat, sholat dulu. Kalaupun itu pelanggan kita umpamanya, waktu adzan kan kadang-kadang ada pelanggan itu. Ada pelanggan maksa untuk beli. Padahal kita ini sudah waktu akhir, sudah mau sholat kan. Ditahan, antum nanya aja. Pura-pura nanya. Itu termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Nanya aja. Pak, udah sholat belum, Pak? Ini soalnya udah mau masuk asar nih. Duhur udah mau habis waktunya. Udah sholat belum? Kok belum sholat? Fadol sholat dulu, nanti ditunggu di sini. Itu lebih baik. Coba tanyakan kayak gitu. Itu termasuk dakwah kepada antum. Antum nggak bisa dakwah dari manapun. Antum dakwah ketika antum dagang, jualan, antum nanya. Apalagi orang yang terdekat. Yahnu nanya, udah sholat belum, Beb? Umpamanya dari jauh nih, datang. Udah sholat belum? Belum nih. Sholat dulu, Beb. Ini asar sudah, mau asar. Sholat dulu. Itu lebih baik antum. Apalagi ngeliat orang yang jelas-jelas gak sholat umpamanya. Gak sholat dia. Tiap harinya gak sholat. Antum tegur dia. Ayo sholat. Ataupun melakukan hal-hal yang bukan caranya. Bukan kewajibannya. Contohnya ketika lagi sholat. Softo. Tegur sama antum. Jangan dibiarin kayak gitu. Kenapa? Sholat gitu. Jewer-jeweran orang. Gede sudah. Sudah balik sudah. Cuk tajaan kopeng. Telinga dijewer apa? Terus seltean apa? Kayak gini, kadang-kadang kayak gini. Itu tegur sama antum. Wajibu alaihi, dan wajib juga kepadanya kohruhu, memaksanya. Wajib memaksa. Memaksa apa? Ala dzalika, atas hal tersebut, in qadara alaihi, jika dia mampu melakukannya. Paksa. Ketika antum ini sudah, kalau bisa. Ketika ngelihat suatu kemungkaran, orang tidak sholat, paksa untuk sholat. Ayo sholat dulu. Nggak sholat, awas nih. Tidak apa-apa. Ancem. Apalagi antum badannya kekar itu, anaknya kecil. Kasih pis-timpis aja dikit. Ayo sholat. Umpamanya gitu. Sholat. Kalau mampu. Tapi kalau nggak mampu, ada orang preman umpamanya. Gede badannya. Yang ngomong kayak sihab kayak gini. Ya jangan habis kroyo. Kasih pis tipis, bukan orang ininya yang ini. Siapnya yang kasih tipis. In qadar alihi wa illa fayajibu alihi al-inkar. Wa illa, dan jika tidak, fayajibu, maka wajib alihi kepadanya al-inkar, ingkar. Jika tidak bisa nih, ngomong nggak bisa, wajib ingkar. Ngomong nih nggak bisa, wajib ingkar. Biqalbihi, dengan hatinya. In ajaza anil qahri. In ajaza, jika ajaza tidak mampu, anil qahri, untuk memaksa, wal amri wa dzalika, dan menyuruh, wa dzalika ataful iman, dan hal itu adalah bentuk lemahnya iman. Selaras dengan sabdanya baginda Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in Nawawi, disebutkan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa illam yastati fa bilisanihi wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Man ra'a minkum munkaran, siapa orang yang melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka halang itu kemungkaran dengan tangannya. Kemungkaran dengan tangannya. Sama kayak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang jihad. Mereka jihad memakai tangan mereka, karena sudah tidak bisa diomongin secara baik-baik umpamanya. Tapi tidak bisa kita tuh, tidak punya kemampuan untuk menghalau kemungkaran itu dengan tangan kita. Apa? Yang kedua, fabiqalbi, maka dengan hatinya. Fabilisani, maka dengan ucapannya, dengan dakwah di atas mimbar umpamanya. Kalaupun bukan di atas mimbar, antum samperin satu-satu. Ajak majelis, omong baik-baik. Jika sudah tidak mampu juga, kita cukup ingkar. Ada kemaksiatan, kita cukup ingkar. Jangan kita, itu urusan orang. Jangan kita, ya Allah, kasiannya. Mudah-mudahan kasih hidayah nih orang. Itu ingkar kita, bentuk ingkar kita.
Dan ketahuilah bahwa dengan hati kita itu ya, kita mengingkari maksiat, suatu maksiat dengan hati kita itu adalah selemah-lemahnya iman kita. Karena apa? Kita sudah tidak bisa jihad dengan tangan. Kita sudah tidak bisa jihad dengan mulut kita. Kita hanya bisa jihad di dalam hati ini. Hati kita. Dan ketahuilah itu adalah lemah-lemahnya iman kita. Ketika kita sudah tidak bisa ngomong ke seseorang, kita sudah tidak bisa menasehati seseorang untuk mengajak ke kebaikan. Kita bisa hanya cuma ingkar di dalam hati. Ketahuilah itu lemahnya kita. Lemah iman. Jadi ketika orang mau nanya kayak gimana mengukur iman kita tuh lemah apa tidak, kita coba ukur ke orang yang melakukan maksiat. Ketika kita bisa menghalau dia dengan tangan kita, menghalau dia dengan lisan kita, itu berarti iman kita masih kuat. Jadi jangan pernah kita nih menyepelekan orang yang lagi jihad. Mereka itu karena jihad dengan tangan mereka, dengan lisan mereka, itu termasuk orang-orang yang kuat imannya. Jika kita sudah tidak kuat imannya, maka kita hatinya yang ini. Aqallu ma yalzamul insan, paling sedikitnya apa-apa yang menjadi harus kepada manusia indal ajzi, ketika tidak mampu. Itu paling sedikitnya sudah. Ada sedikit lagi gak ada sudah. Itu. Lagian dalam hati ini siapa yang bisa baca hati kan? Gak ada. Gak ada yang bisa baca hati seseorang. Wali yang bisa. Mukasyif umumnya itu wali. Ada orang Yahanu baca hati kita. Jangan Yahanu ente tukang maksiat baca hati orang. Ente hawas beb sama ana beb. Ente hawas sama ana. Tahu-tahu kenapa? Iya, ana perasaan ana antum hawas sama ana. Ente bisa baca hati ana. Ente bisa baca hati ana. Enggak bisa. Jangan sok-sokan. Karena ini sudah di dalam sudah, gak kelihatan hati dalam. Unek-unek hati ini gak ada yang tahu kecuali wali. Ada orang ziarah kepada Habib Abdullah bin Syahab. Ini diceritakan oleh seorang Habib dari Probolinggo. Habib dari Probolinggo, adiknya Habib Ali Al-Jufri. Fakir lupa namanya. Adiknya Habib Ali Al-Jufri, Probolinggo Keraksan. Muridnya Habib Umar bin Hafid. Beliau adiknya santri dari Rubat Tarim. Beliau berkata apa? Ada orang berangkat ke Hadramut, bertemu sama Habib Abdullah bin Syahab, Ainu Tarim. Ini cerita aja ini. Ketemu sama Habib Abdullah bin Syahab, Ainu Tarim. Ketika sudah ketemu sama Habib Abdullah bin Syahab, dia mau ngomong biasa. Ketika orang ini sudah nyampe ke Tarim, pengen ketemu sama Ainu Tarim. Wali luar biasa Habib Abdullah bin Syahab Al-Fakir, alhamdulillah. Ketemu pertama kali dan terakhir kali sama beliau. Karena habis itu beliau wafat. Lama gak ketemu lagi, tahu-tahu dengar beritanya sudah wafat beliau. Ketika itu santri itu baru nyampe dari Jakarta ke Tarim. Ketika sudah nyampe Jakarta, nyampe Tarim kayak gini, kayak betul bisa. Habib minta doa lah biasa dia. Beb, anak datang ke Tarim ini Beb, nuntut ilmu. Terus ini, apa kata Habib bin Syahab? Tazni marratain ente. Ente sudah zina 2 kali. Kaget dia. Zina 2 kali. Enggak Beb, belum. Jangan handu ente. Sudah. Ente tobat di sini ente. Bener-bener ente di sini. Ente sudah zina 2 kali ente. Enggak Beb. Ketika ditanya sama teman-temannya, dicari, ente katanya zina ente 2 kali. Tanya sama. Ngomong 4 mata nih. Itu bener zina? Iya. Anak pernah zina 2 kali. Tapi itu dulu masih zaman SMA ana itu. Masih zaman SMA ana. Habis itu disitulah kasyafnya Habib Abdullah bin Syahab. Luar biasa. Habib Abdullah bin Syahab. Sama kayak Habib Hasan bin Abdullah Syadiri. Itu satu angkatan beliau. Kelasnya satu ini. Sama juga sama Habib Salim Syadiri. Beliau luar biasa. Hanya orang-orang wali yang bisa ngelihat hati seseorang. Jadi jangan pernah antum-antum nih menghukumi seseorang dengan hal-hal yang bukan kehendak antum. Oh antum ini hawas sama ana. Oh antum benci sama ana. Antum ini tahu isi hati seseorang itu benci sama kita atau apa enggak? Jangan. Karena hal-hal itu
milik orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena wali mempunyai karomah yang tidak bisa orang lain dapati. Ada orang minta syarat pada seorang wali, minta kurma. Orang ngidam minta kurma. Buka lemarinya sudah nyampe Mekah. Diambilin kurma di Mekah. Bisa. Apa mampu otak kita mencerna itu? Apalagi hati orang, cuman dekat hati orang, dilihat hatinya, diterawang gitu hatinya. Bisa. Jadi kalau kita bisa baca hati seseorang, berarti kita wali itu. Ya kan iya, ada seseorang yang luar biasa ibadahnya gak ditingkatkan, tiba-tiba membaca hati seseorang, ngomong hal-hal macam tentang seseorang, itu berarti orang tersebut wali. Oh, tinggal ngomong aja kan antum ke orang yang ngomongin antum itu. Oh, berarti antum wali bisa baca hati ana. Nah, kalau gitu ana cium tangan ke antum mis. Kan antum wali, ana cium tangan. Gitu. Jadi jangan pernah menghukumi al-insan nahkumu bidzawahir famma yatawalla bis-sarair. Manusia ini selalu menghukumi hal-hal yang zahir. Tapi apa? Allah famma yatawalla bis-sarair. Maka Allah yang tahu isi hati seseorang. Semua hal-hal yang ada di dalam itu Allah yang tahu. Jadi jangan pernah kita menghukumi seseorang hal demikian.